Nama-nama wakil menteri bisa disebut didominasi wajah baru di birokrasi dan dipilih berdasarkan latar belakang dan kemampuan untuk memenuhi target pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah, untuk menggali lebih dalam, kita sudah tersambung dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Surya Chandra dari kantor Kementerian ATR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pak Surya, selamat sore. Selamat sore, Mas Rory. Pak Surya, Anda diberi kepercayaan oleh Presiden menjadi Wakil Menteri membantu Pak Sofyan Djalil. Apa prioritas kerja dan target utama Anda? Yang pertama kan tugas Pak Jokowi khusus untuk membantu Pak Menteri terkait penyelesaian sengketa agraria. Jadi yang saya lakukan pertama adalah kita mulai pemetaan sengketa agraria di seluruh Indonesia itu apa aja. Terus tipikalitinya seperti apa, seberapa besar warga yang terlibat, siapa aktor-aktor yang terlibat, siapa, dan juga peluang-peluang untuk terobosan-terobosan. Dan dari situ nanti coba kita bikin yang lebih strategik, artinya yang lebih bisa diulang dari tempat lain pola-pola itu. Yang jelas sekarang ini memulai dengan pemetaan masalah. Dan kemudian yang kedua, saya juga melihat potensi di dalam kementerian sendiri, biro-biro, dirjen-dirjen, mana yang kira-kira bisa membantu mempercepat proses itu. Dan kemudian kita tes, cari best practice dan bisa supaya dapat model ya untuk pengembangan. Yang lain, saya juga diminta untuk membantu secara khusus soal digitalisasi pelayanan yang sangat penting supaya cepat dan warga betul-betul terlayani dengan baik, dan persiapan untuk big data sistem di dalam kementerian ini. Ini big data ini bisa sangat kaya karena kita punya sejarah agraria itu sejak zaman Belanda sampai sekarang. Ini belum dikelola. Kalau bisa dikelola dengan baik, dikumpulin dengan baik, kita punya resources yang sangat luar biasa untuk penelitian, untuk riset, bikin regulasi dan sebagainya. Saya kira 3 hal itu sementara yang menjadi prioritas ya. Pak Surya, ini terkait dengan Anda yang sebelumnya bekerja di Lembaga Bantuan Hukum, kemudian Anda juga menjadi caleg pilihan majalah Tempo. Tidak semua orang, tidak semua tokoh bisa menjadi pilihan dari majalah Tempo terkait dengan khususnya caleg ini. Anda pun juga direkomendasikan sebagai pimpinan KPK oleh Basuki Cahayapurnama. Nah, dari pengalaman Anda bersinggungan dengan grassroots, dengan masyarakat akar rumput, bagaimana ini akan berkontribusi pada kerja Anda, terutama untuk menyelesaikan masalah konflik agraria, Pak? Kalau saya kira sangat berguna ya, karena kan salah satu yang saya pelajari dari pekerjaan itu kan pentingnya kesabaran, Mas. Jadi bagi masyarakat itu sebetulnya seringkali masalah itu bisa selesai karena disapa dengan hormat, dengan santun, khususnya oleh pejabat. Dan saya sebagai wamen nggak merasa keberatan untuk datang. Kalau perlu nginep saya di tempat-tempat yang berkonflik itu dan kita cari solusi sama-sama. Yang kedua, masyarakat tuh butuh kepastian. Jadi kalau memang ada dasar hukum, ya diberikan. Kalau kesalahannya pada ATR BPN, ya kita akui kami salah dan kita minta maaf terus kita berikan. Kalau memang tidak ada dasar hukum, ya dijelaskan. Kenapa tidak bisa diperjuangkan seperti itu. Jadi kepastian itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari kedua ini barangkali kalau dilakukan secara konsisten, saya kira kita bisa membangun ya rasa percaya diri, baik dari kementerian maupun juga keyakinan masyarakat pada pelayanan. Dan memang ATR BPN ini lembaga yang sangat besar, ada 500 kantor se-Indonesia, dengan 19.000 ASN yang tetap gitu dan 18.000 yang PTT. Jadi mestinya kalau kami bergerak secara baik, ini yang mengalami dan menikmati manfaat itu sangat luar biasa di negeri ini. Jadi saya optimis ya, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi lah di situ sedikit banyak. Pak Surya, Anda juga mengaku beruntung begitu bisa masuk kabinet dan menjadi wakil menteri. Kenapa Anda menganggap Anda beruntung? Yang jelas kan nggak semua dapat, dan saya kan di PSI bukannya pimpinan tertinggi, ada ketua umum, ada sekjen. Kalau saya dipilih kebetulan karena profesi, kalau kami di PSI kebetulan memang punya prinsip meritokrasi ya. Jadi kalau memang ada yang pas,
itu disalonkan dan kemudian Pak Jokowi yang memilih, partai tidak bisa ngatur apa-apa begitu. Jadi sepenuhnya Pak Jokowi dan siapapun yang kepilih kami akan dukung. Jadi kalaupun saya nggak kepilih saya akan dukung. Saya udah siapin diri sebenarnya jadi backup sistem di DPP itu kalau siapapun yang kepilih. Saya aja yang ngurusin backup sistemnya. Udah kesepakatan gitu di partai dan ya ternyata saya yang harus maju, saya yang harus pasang badan, ya partai harus tanggung jawab sekarang bantuin saya supaya kita bisa kerja nih, seperti yang diharapkan Pak Jokowi. Anda kelahiran tahun 71 kalau saya tidak salah, masih muda dan sudah S2 di Warwick di Inggris, S3 di Leiden, Belanda, semuanya beasiswa. Dan secara keluarga pun Anda sering menyampaikan bahwa Anda dari keluarga yang sederhana, bahkan kadang-kadang hidup pas-pasan begitu. Apa yang ingin Anda sebarkan, inspirasi apa yang ingin Anda sebarkan bagi generasi muda yang haus akan sebuah inspirator? Saya kira yang penting dalam menjalani hidup dan karir itu ya ketulusan ya. Jadi ketekunan dan ketulusan. Nggak usah terlalu pusing hasilnya apa. Karena dengan ketulusan dan kejujuran itu kita punya kebebasan untuk belajar apapun. Nggak ada batasnya. Dan kesempatan itu ada dan dengan kekuatan itu apapun bisa diraih. Saya ini bukti nyata ya. Hidup sulit, sekolah juga cukup beruntung bisa dapatnya negeri. Kalau nggak negeri saya nggak kuliah, Mas Rory. Waktu itu di UI dan ternyata bisa bekerja di LBH karena saya suka pekerjaan itu. Dan karena saya kerja di LBH dapat beasiswa di Inggris dan karena ya lumayan kalau udah sampai S3 kan juga dibutuhkan intelektualitas, saya cukup ya dapat dan itu beasiswa juga. Jadi saya kira ketulusan itu nomor satu dan dalam semua itu kita prinsip itu yang nanti akan mengarahkan dan saya kira semesta tidak akan melupakan itu. Bagaimana dengan fakta bahwa orang tua Anda dulunya bekerja, mungkin sampai sekarang masih, mohon dikoreksi saya kalau salah, sebagai penjual ayam potong, Pak Surya, membentuk karakter Anda sebagai sebuah sosok, sebagai orang begitu? Barangkali saya bisa memahami ya kalau misalnya dan konflik agraria itu kan kalau di atas ini di kementerian ini kan kita ngelihatnya ini ada haknya apa tidak, ada dasar hukumnya ada tidak dan kita ngelihatnya peta dari atas langit gitu loh. Nah kalau diturunin ke bawah kan manusia-manusia isinya. Jadi saya kira saya membawa humanis wajah manusia di dalam policy-policy di sini yang terkait dengan tata ruang dan agraria itu lebih baik dan itu saya kira juga dibutuhkan oleh teman-teman sini ya biar lebih punya hati dan ada rasa di situ tidak cuma pikiran kita yang bekerja tapi perasaan masyarakat itu. Saya ingin sedikit motivasi dari Anda nih Mas Surya dengan mohon maaf kondisi fisik yang kurang sempurna, kemudian dari keluarga pas-pasan tapi Anda bisa nggak usah minta maaf Mas. Anda bisa kemudian karirnya luar biasa dengan pendidikan yang luar biasa. Saya pun juga ingat akhirnya Kepala BKPM kita Mas Bahlil yang mantan Ketua HIPMI, dia juga dulunya pernah menjadi sopir angkot bahkan jualan juga di pasar. Banyak sekali anak muda yang potensial namun di masa mudanya atau saat ini mereka sedang bersusah payah. Saya ingin ada motivasi dong untuk memotivasi mereka bahwa apapun yang mereka lakukan saat ini bila ada kemauan nanti there's always silver lining begitu at the end of the day. Yang jelas memang tidak semua yang perjuangan itu bisa berbuah ya. Tapi kalau kita nggak berjuang udah pasti nggak ada buahnya. Yang kedua saya kira yang kalau kelompok-kelompok orang-orang seperti saya ini memang punya banyak masalah dalam hidup. Justru yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk menerima itu. Istilahnya itu embrace, erase gitu loh. Kalau kita resist jadi persis. Kalau kita peluk kesulitan itu, masalah itu dia akan menjadi kekuatan. Tapi kalau kita lawan malah jadi gangguan. Nah, saya kira kombinasi itu yang melahirkan saya seperti ini. Masalah saya itu bukan disabilitas saya ini Mas. Kadang-kadang saya lupa kalau saya disabel itu masalahnya. Jadi justru bagi saya disabilitas ini mengingatkan terus untuk terus membumi, terus ingat pada mimpi awal saya bekerja dan mudah-mudahan pun bertahan bahkan dalam posisi sekarang.
Baik, Begitu. sukses terus untuk Anda Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Prime Time News untuk berbagi inspirasi dan juga apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Terima kasih dan perbincangan kami dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Prime Time News. Mewakili teman-teman yang bertugas saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.